warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Sutuna Sana. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, dalam menyusun rancangan kerja Dinas Kominfo di tahun 2022, Dinas Kominfo menggelar forum perangkat daerah yang dihadiri oleh Satuan Perangkat Daerah serta kelompok informasi masyarakat, PT Telkom dan juga lembaga penyiaran. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Parepare menggelar forum perangkat daerah di ruang Puskomkref kantor Dinas Kominfo Kota Parepare yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nuso SSTP MSI didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Kota Parepare Haryanto SSTP MSI dan Kasubag Program dan Keuangan Marcelina ST pada Senin 8 Maret 2021. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nuso SSTP MSI menyampaikan gambaran awal rancangan kerja Dinas Kominfo Kota Parepare tahun 2022. Gambaran rencana kerja untuk Diskominfo tahun 2022, yang mana kita katakan bahwa di Kominfo ini ada 3 urusan ya untuk tahun 2022. Yang pertama terkait dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Yang kedua, urusan pemerintahan di bidang statistik, dan ketiga, urusan pemerintahan di bidang persandian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh saran, pertimbangan dan kesepakatan dalam rangka penyusunan rancangan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare tahun anggaran 2022. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 84 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017. Selain dihadiri perwakilan Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Parepare, juga turut dihadiri stakeholder terkait dari PT Telkom Kota Parepare, kelompok informasi masyarakat, lembaga penyiaran, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pada kegiatan pertemuan atau forum SKPD di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika beberapa waktu yang lalu, Kepala Bidang IKP Laude Arwarahman mengungkapkan akan memaksimalkan LPPL yang berada di bawah naungan Dinas Kominfo sehingga pendengar radio dapat menikmati sajian dari program TV Peduli. Keberadaan dua lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL milik pemerintah Kota Parepare, yakni TV Peduli dan Radio Peduli, kini semakin mendapat perhatian dari masyarakat Kota Parepare. Tidak hanya dari segi program acaranya, tapi juga hingga pengembangan sumber daya manusia di dua lembaga penyiaran tersebut. Seperti yang diungkapkan Ketua Komunitas Sahabat Radio Peduli Parepare Muhammad Ilyas Halida yang akrab disapa Stande 5 pada acara Forum Perangkat Daerah di ruang Puskomkref kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Senin 8 Maret 2021. Itu sudah dipandang bahwa memang seperti itulah dianggap bahwa bisa dijalankan. Namun kami lari ke Pak Kadis bahwa menyangkut masalah sumber daya SDM daripada broadcaster dan menyangkut masalah mutu dan kualitas siaran radio kita. Yang saya maksud bahwa memang ada nantinya itu dicanangkan untuk broadcaster kita sehingga betul-betul mampu memberikan edukasi atau ajakan kepada masyarakat kita, baik itu secara aktif maupun pasif ya. Oleh karena kami pandang bahwa radio ini sekarang masih sangat perlu untuk evaluasi, termasuk tingkat kesejahteraan para broadcaster kita dan tingkat disiplin. Oleh karena kenapa kami di ujung telepon sana, yang paling kan kecamatan Dapur bahkan saja terparah, itu sangat membutuhkan informasi. Kami dalam hal dalam keadaan apa saja, kami ditemani oleh seorang broadcaster, ada Radio Peduli yang senantiasa mengedukasi kita, baik itu berita-berita yang ada. Dan yang saya maksud bahwa tinggal mau menyempurnakan untuk menghadirkan narasumber yang mampu memberikan imajinasi kepada pendengar kita, Pak.
Muhammad Ilyas Halida mengharapkan talk show di TV Peduli yang menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dapat didengarkan juga di Radio Peduli. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Parepare Arwah Rahman mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah dalam progres dan dalam waktu singkat akan segera direalisasikan karena dari segi peralatan dan sarana pendukung sudah siap. Jadi terkait yang disampaikan Pak Dias tadi benar sekali Pak Kadis, karena sekarang ini penyiar-penyiar kita itu dengan banyaknya kemarin yang ada yang resign kayak Ibu Rahma, kemudian ada yang berhenti dan minta dijadikan penyiar pengganti kayak seperti Rizal, terus Oris, maka otomatis penyiar kita rata-rata boleh dikata masih baru. Belum lagi yang lain itu memang baru juga, mungkin baru sekitar 2 tahun, 3 tahun. Yang lain kan sudah sebagian yang senior-senior sudah banyak yang resign karena mungkin pindah kota dan ada juga menemukan pekerjaan lain. Jadi benar Pak Ilyas, mereka itu adalah otodidak, dalam pengertian kami belum pernah melatih mereka secara khusus atau misalnya dalam bentuk diklat. Pernah ada diklat yang kami lakukan terkait dengan Radio Peduli ini, tapi itu 2019. Ya, kami bahkan ada kunjungan ke Makassar pada saat itu di sebuah radio untuk memberikan wawasan kepada mereka. Tapi saat ini memang rata-rata masih baru dan mereka langsung pegang program karena memang kami tidak punya orang. Ya, kami tidak punya dan benar saja. Yang kedua tadi benar Pak Ilyas soal disiplin. Ya, dan itu yang menjadi perhatian kami dari manajemen setiap saat persoalan disiplin ini. Terkait narasumber yang kemudian dihadirkan di sana yang bisa memberikan sharing wawasan dan pengetahuan. Ini sebagaimana di rapat kita terakhir, karena keterbatasan narasumber Parepare ini rata-rata kalau misalnya diundang agak sulit, tapi kalau di TV rata-rata hadir. Karena itu sebagaimana kami sudah sampaikan di rapat akhir tahun dan sekarang Pak Kadis juga lagi progres, yaitu nanti TV dan radio itu disatukan Pak talkshow-nya. Insya Allah dalam waktu dekat ini secara konsep dan teknis kami sudah selesai. Tinggal ada beberapa hal yang perlu kami selesaikan. Insya Allah dalam waktu dekat Pak Ilyas akan hadir talkshow di Radio Peduli, di mana kemudian orang bisa menelpon. Talkshow itu disatukan dengan TV Peduli, orang bisa menelpon dari Radio Peduli. Jadi Pak Ilyas kalau ketika menelpon maka suaranya Pak Ilyas itu juga masuk di TV Peduli, dan narasumber memang rencana hadir di studio TV Peduli, bukan di studio radio. Tapi juga mereka yang berhalangan, karena kami akan kirimkan link Zoom, karena sekarang saya lihat ada pemanfaatan seperti itu di TV-TV nasional juga. Soalnya kemudian ada link Zoom, jadi dimanapun berada tidak ada lagi alasan bagi masyarakat atau narasumber yang dibutuhkan untuk tidak memberikan sharing dari pengetahuan, informasi dan hal-hal lain. Arwah Rahman juga mengatakan, peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL TV Peduli dan Radio Peduli milik pemerintah Kota Parepare ke depan semakin dimaksimalkan. Tidak hanya menginformasikan capaian pemerintah, namun juga menjadi sarana pengembangan potensi masyarakat di kota ini. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kepala Kantor Pertanahan Parepare himbau masyarakat agar aktif dalam menyukseskan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021. Dengan mendukung program tersebut, masyarakat dapat memperoleh legalitas hak atas tanah yang dimiliki serta memberikan kemudahan berinvestasi. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 dan menjadikan Kota Parepare sebagai kota lengkap di tahun 2023, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare menghimbau masyarakat agar aktif membantu petugas kantor pertanahan Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Ujung, agar memberikan fotokopi sertifikat atau nomor hak pada sertifikat yang ditempati. Selain himbauan, Kamarudin juga turun langsung ke lokasi guna meninjau sejauh mana pendataan yang telah dilakukan petugas pendataan di lapangan. Kamarudin yang ditemui di lokasi mengungkapkan peran aktif semua pihak sangatlah dibutuhkan, baik pemerintah, media dan masyarakat, guna menyukseskan program PTSL 2021. Terkait target PTSL di Kota Parepare, sesuai dengan anggaran yang disediakan, kita itu PBT-nya ada 500 bidang, SHT-nya 4.934. Sekarang kita ngejar ini bagaimana bisa
dapat SHT-nya ketemu, PBT-nya bisa ketemu. Tapi yang paling penting, kita lagi ngejar dulu desa lengkapnya. Desa lengkap yang potensinya ini bisa kita dapatkan adalah Kelurahan Ujung Sapa dengan Ujung Bulu. Sementara kita lagi sosialisasi bagaimana seluruh masyarakat itu bisa membantu, baik petugas keseluruhan dibantu, petugas PPN dibantu untuk menyampaikan sertifikatnya ke kita. Kalau tidak mau menyampaikan fotokopi sertifikatnya, cukup nomor haknya, tempat dia tinggal. Itu yang paling penting kita butuhkan. Dalam minggu ini kita berharap sebisa kita dapat 200 bidang terkait itu. Makanya saya mohon bantuan dari media, terutama Televisi Peduli, untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini program pemerintah, bukan program abal-abal ini. Jadi semua data yang disampaikan ke kita mesti akan menjadi dokumen yang kita akan pasti rahasiakan. Saya kira itu yang paling penting. Yang paling penting itu masyarakatnya aktif. Sejumlah manfaat bisa diperoleh masyarakat jika turut menyukseskan program ini, di antaranya legalitas hak atas tanah yang dimiliki, serta memberikan kemudahan berinvestasi nantinya. Ya, manfaat dari PTC adalah yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada pada Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, 5 pasangan yang bukan suami istri diamankan Satpol PP di salah satu penginapan yang ada di Kota Parepare saat melakukan operasi justisi beberapa waktu yang lalu. Kelima pasangan ini digelandang ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare kembali menggelar operasi justisi. Operasi digelar di sejumlah wisma di Kota Parepare. Dari hasil operasi, petugas mendapatkan 5 pasangan yang bukan suami istri yang sedang ngamar di dalam sebuah wisma. Karena tidak bisa membuktikan pasangan yang sah, petugas akhirnya menggiring 5 pasang muda-mudi ini ke kantor Satpol PP Kota Parepare. Selanjutnya mereka terciduk didata dan diberikan pembinaan dan diserahkan ke keluarganya masing-masing. Kepala Satpol PP Parepare melalui sekretarisnya Prasetyo Catur mengatakan hal tersebut diketahui setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyaknya pasangan bukan suami istri di salah satu penginapan di Kota Parepare. Dan surat edaran wali kota, kembali kami melakukan pemantauan. Sekaitan itu pula ada laporan masyarakat terkait banyaknya pasangan yang bukan suami istri di salah satu penginapan di Kota Parepare. Jadi kami tadi sempat melakukan operasi institusi, kami mengecek apakah mereka warga Parepare, dan ternyata kami menemukan 5 pasang muda-mudi yang bukan suami istri, dan kami melakukan pembinaan. Kami memanggil keluarganya, kami kembalikan ke keluarganya supaya keluarganya tahu perbuatan mereka. Itu yang kami lakukan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, PDAM Parepare menggandeng Balai Prasarana Kementerian PUPR dalam meningkatkan kualitas air bersih. Meski diakui kualitas air di Parepare sudah sangat baik, namun karena banyaknya endapan dalam pipa menjadikan air sampai ke rumah pelanggan terkadang keruh. PDAM Kota Parepare menggandeng Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam meningkatkan kualitas air baku. Hal itu ditunjukkan saat tim Satuan Kerja Balai Prasarana PUPR ini melakukan kunjungan kerja yang diterima langsung oleh Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Jolong di ruangan kerjanya beberapa waktu lalu. Rencana induk sistem pengelolaan air minum. Respam. Rencana induk sistem pengelolaan air minum. Itu Respam. Jadi Parepare ke depan lebih maju lagi
terutama di masalah air bersihnya lebih bisa kualitas air yang penting. Sekarang kita supaya bisa terjangkau dari aspek kualitas dan kuantitas masyarakat. Hal senada juga dikatakan Direktur PDAM Parepare. PDAM yang kini mengalami peningkatan jumlah pelanggan secara signifikan. Maksudnya setelah misalkan usulan-usulan yang masuk itu turun dalam bentuk proyek, saya kira akan memberikan itu maksudnya. Sama dengan jualan tadi ini. Juga bagian dari peningkatan kualitas karena target air. 2021 memang seperti yang kita sampaikan pada hari peningkatan kualitas air. Ya, meskipun sebenarnya kualitas air kami sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pipa distribusi. Kalau produksi yang ada di Sumber, terutama di Karaja itu saya kira sangat bersih. Cuman karena sudah pipa distribusinya terlanjur tercemari, banyak sekali endapan di situ ya itu. Nah, ini sementara kita akan coba mencarikan jalan keluar itu. Meski diakui kualitas air di Parepare sudah sangat baik, namun karena banyaknya endapan dalam pipa distribusi menjadi penyebab air yang sampai ke rumah pelanggan terkadang keruh atau berwarna. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dengan mengusung tema cinta budaya lestarikan dengan karya di tengah pandemi COVID-19, Forum Anak Kota Parepare menggelar Facebook atau Festival Kebudayaan dan Kreativitas Seni. Kegiatan yang diikuti sejumlah pelajar ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan para generasi muda kepada kebudayaan Indonesia. Beberapa waktu lalu, Forum Anak Kota Parepare menggelar Facebook atau Festival Kebudayaan dan Kreativitas Seni. Melalui kegiatan tersebut, Forum Anak Kota Parepare mengadakan sejumlah perlombaan, di antaranya lomba musikalisasi puisi yang diikuti pelajar tingkat SMP, nyanyi solo dan desain poster bertema kebudayaan di Kota Parepare yang diikuti pelajar tingkat SMA. Hasil dari perlombaan tersebut telah diumumkan Forum Anak Kota Parepare melalui sosial media Instagram Fakta Parepare. Sesuai dengan tema yang diusung, yakni cinta budaya lestarikan dengan karya di tengah pandemi COVID-19, Forum Anak Kota Parepare berharap kebudayaan di Kota Parepare bisa terus dilestarikan. Tentu saja Kak, semoga kebudayaan di Parepare bisa terus dilestarikan agar kelak adik-adik kita, anak-anak kita juga tetap dapat menyaksikan sebenarnya apa kebudayaan asli yang ada di daerah kita. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selain merusak pemandangan, tumpukan sampah ini juga dapat merusak ekosistem laut dengan menggandeng sejumlah pemerhati lingkungan dan juga komunitas lainnya. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI melakukan kegiatan aksi bersih-bersih pantai. Aksi bersih-bersih pantai di puncak HUT Serikat Media Cyber Indonesia yang keempat yang dilaksanakan di Kota Parepare mengundang sejumlah pemerhati lingkungan untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Tidak lepas dukungan dari pemerintah kota, hadir dalam kegiatan bersih-bersih pantai ini, Wakil Wali Kota Parepare bersama Dinas Lingkungan Hidup terjun langsung membersihkan sampah di Pantai Lumpue pada hari Minggu kemarin. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat juga ikut terlibat dalam aksi menyelamatkan kebersihan lingkungan ini, di antaranya Pekat IB, KKBS, dan HPCI. Aksi bersih-bersih pantai ini sebagai wujud menyelamatkan keindahan ikon wisata Kota Parepare yang terkenal dengan Pantai Lumpuenya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim yang ikut hadir dalam kegiatan SMSI tersebut mengakui bahwa keterlibatan organisasi media, yakni SMSI bersama DLH dan berbagai organisasi kemasyarakatan serta komunitas, menunjukkan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan dan keindahan kota kita. Ia pun berharap melalui kegiatan ini bisa memberikan contoh yang positif bagi masyarakat untuk tetap mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang tempat. Ya, karena ini dipelopori, disponsori oleh Media Cyber, ya itu menjadi contoh yang sangat positif sekali. Ya, kerjasama dengan pemerintah kota, khususnya pihak Dinas Lingkungan
hidup. Itu menjadi sesuatu yang patut dicontoh dan bisa saja pihak-pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Karena ini sangat positif. Ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini kita masih dalam keadaan situasi kondisi pandemi COVID-19. Ini betul-betul suatu kegiatan yang sangat-sangat mendukung dalam rangka upaya kita baik kebersihan, keindahan lingkungan, kesehatan, ya, maupun dalam rangka upaya kita memutus mata rantai COVID-19. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepeloporan, atas usaha yang dilakukan oleh pihak rekan-rekan dari cyber para wartawan lah. Iya, para wartawan cyber ini sekali lagi menjadi contoh yang sangat positif. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan semua ini menjadi kerja-kerja yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pahala yang sangat besar untuk anak-anakku sekalian. Saya kira Sementara itu, Ketua SMSI Kota Parepare Ade Cahyadi mengatakan bahwa aksi bersih-bersih pantai ini merupakan bentuk kepedulian SMSI dengan kebersihan ikon wisata yang ada di Kota Parepare, khususnya di hari ulang tahun SMSI yang ke-4 tahun. SMSI Kota Parepare bersama sejumlah organisasi masyarakat menggelar aksi bersih pantai. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Serikat Media Cyber Indonesia akan pembersihan khususnya untuk objek wisata yang bisa memberi masukan pendapatan bagi asli. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan juga ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usut Tunasana. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.